di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Siwi Dwi Handayani akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah berkenan mengikuti webinar dengan tema layanan online perpustakaan. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertibnya. Pertama, pada saat meeting berjalan, peserta wajib mematikan mikrofonnya. Kedua, peserta yang akan mengajukan pertanyaan dipersilahkan menuliskannya di dalam room chat selama webinar berlangsung dengan menyertakan nama, prodi, atau daerah asal. Ketiga, moderator akan membacakan pertanyaan peserta yang tertulis di room chat kepada narasumber. Keempat, peserta yang belum mengisi form pendaftaran, silahkan mengisi di alamat SID-WLO Perpus, karena nanti pada pukul 10.00 WIB akan kami tutup. Kelima, peserta diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang akan dibagikan oleh panitia melalui room chat 30 menit sebelum acara berakhir. Keenam, sertifikat akan dibagikan melalui email kepada peserta yang mengisi form pendaftaran dan daftar hadir. Jadi dipastikan semua peserta mengisi keduanya. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan. Kedua, sambutan dari Ibu Emi Damayanti selaku Ketua Panitia Webinar Online Perpustakaan. Ketiga, ada pemaparan materi oleh 3 narasumber kita, yaitu Ibu Yulika Setiawulan dari Eshum, Ibu Ayu Kusumaningrum Eshum, dan Ibu Indah Wijaya Antasari MIKOM, sekaligus sesi tanya-jawab. Dan yang keempat adalah penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada sambutan dari Ibu Emi Damayanti selaku Ketua Webinar Layanan Online Perpustakaan. Kepada Ibu Emi saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Puji syukur, biqaulina alhamdulillah rabbil alamin, karena pada kesempatan pagi hari ini, kita dapat bertatap muka melalui Zoom meeting untuk melaksanakan acara webinar layanan online perpustakaan. Pada kesempatan pagi hari ini, di kesempatan yang berbahagia, kami UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto mengadakan webinar dengan tujuan untuk apa? Di masa pandemi seperti ini, maka kita dituntut untuk bisa memberikan layanan sebaik-baiknya. Dengan latar belakang itulah, maka kita berpikir untuk mengadakan adanya sosialisasi layanan ini. Jadi, kami sangat berharap dengan adanya webinar ini nantinya kita atau Sivitas Akademika IAIN Purwokerto bisa memanfaatkan layanan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kepada para peserta webinar, silahkan nanti workshop atau webinarnya diikuti dengan baik, nanti jadi lebih paham layanan apa saja yang ada di perpustakaan, lalu bagaimana cara aksesnya, bagaimana cara menggunakannya. Nanti semuanya akan dipaparkan oleh narasumber di bidangnya masing-masing. Nanti ada 3 narasumber, silahkan nanti peserta atau Bapak Ibu atau Mbak Mas sekalian mengikuti dengan baik. Nanti ada 3 ya, silakan disimak baik-baik. Karena waktunya ini sudah cukup siang, kita tadi prepare macam-macam, segala hal yang tadinya sambutan akan disambut oleh Bapak Kepala UPT Perpustakaan, tapi beliau sedang berhalangan, maka di sini saya mewakili beliau.
Baiklah, karena waktunya sudah siang, mari kita buka bersama acara webinar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita bersama bisa memperlancar jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya nanti saya kembalikan kepada pembawa acara untuk membawa acara pada pagi hari ini sampai akhir nanti. Dari kami, Ketua Panitia, apabila banyak kekurangan dalam penyelenggaraan webinar di pagi hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk semua peserta yang masih belum masuk ke Zoom, masih ada waktu karena acara belum dimulai. Silahkan bagi teman-teman yang merasa sudah mendaftar, temannya daftar bareng tapi belum sempat atau lupa untuk login, untuk masuk ke Zoom, silahkan diingatkan karena setelah ini langsung ke acara inti. Begitu ya teman-teman semua, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, peserta webinar pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami, Ketua Panitia, cukupkan sekian. Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Siwi, monggo. Terima kasih kepada Ibu Emi yang telah memberikan sambutan. Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh 3 narasumber kita, sekaligus sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Kak Diki Zulfikar selaku moderator. Sebelum itu, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Kak Diki terlebih dahulu. Nama Diki Zulfikar, sekarang menjabat sebagai Duta Perpustakaan 2020-2021. Tempat tanggal lahir, Banjarnegara, 28 Februari 1997. NIM 17 17 40 10 58. Kelas 8 MPIP. Instansi IAIN Purwokerto. Alamat Gumelem Kulon, Susukan, Banjarnegara. Nomor handphone, barangkali ada yang mau mencatat, 088 232 901 455. Email diki.iainpurwokerto@gmail.com. Riwayat pendidikan, SD Negeri 2 Gumelem Kulon, SMP Negeri 2 Susukan, SMK Al-Hikmah 1. Mari kita sambut moderator kita, yaitu Kak Diki Zulfikar. Dipersilahkan kepada Kak Diki. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada host yang terkece pada pagi hari ini, yaitu Mbak Ini. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu nanti Ketua UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto, Pak Aris, dan juga jajaran staf, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua audien ataupun yang telah bergabung bersama kita di acara sosialisasi online perpustakaan IAIN Purwokerto. Tak terasa kita sudah 1 tahun belajar di rumah. Bagaimana nih? Semuanya sehat? Tentunya sehat-sehat kan? Kita sudah tak terasa 1 tahun belajar di rumah, yaitu daring. Nah, di sini banyak kita temui, yaitu tentang permasalahan mahasiswa. Terutama dalam mencari rujukannya, seperti masalah, kritis, dan sebagainya, sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana sih pelayanan perpustakaan di kala pandemi tersebut? Maka dari ini, UPT Perpustakaan berinisiasi mengadakan seminar pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, kita mau sapa dulu moderator ataupun pemateri pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti ada Mbak Yulika Setiawulandari. Kita say hello dulu, sebelum saya nanti bacakan CV-nya. Apakah sudah terhubung, Mbak Yulika? Iya, sudah. Oke, Mbak Yulika. Nanti selain Mbak Yulika, ada juga Mbak Ayu. Mbak Ayu pun sudah terhubung. Oke, Mbak Ayu sudah juga. Kemudian ada Bu Indah. Oke, untuk menyingkat waktu, saya bacakan sedikit tata cara nanti ketika kita nanti mengadakan presentasi. Yang pertama nanti akan dimulai dari Mbak Yulika dulu, kemudian ke Mbak Ayu, dan yang terakhir adalah Mbak Indah. Jadi nanti di setiap kalian bertanya, itu catat dulu di kolom chat. Nanti akan kami tanyakan di akhir
di akhir pemateri, yaitu setelah sudah langsung kita nanti tanyakan pertanyaan yang sudah kita tampung di kolom chat. Oke, untuk yang pertama, di sana ada Mbak Yulika Setiawulandari. Saya bacakan dulu CV pemateri, yaitu yang pertama, Bu Yulika Setiawulandari S.Hum, tempat tanggal lahir Kebumen, 22 Juli 1992, instansi Yayan Purwokerto, alamat Sidabua, Patigajah, Banyumas. Nomor handphone silakan yang mau mencatat, barangkali nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung dicatat saja ke 081 228 033 061, email yulikasetio@yayanpurwokerto.ac.id. Yang kemudian riwayat pendidikan SDN 1 Bojoklor, SMP 1 Brembur, SMA 1 Purtowinangun, dan S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Kepada Mbak Yulika Setiawulandari S.Hum, tempat dan waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Diki. Sebentar, saya share screen dulu. Suara saya sudah terdengar? Ya, belum, Dik? Jelas ya? Ya, jelas. Oke. Jelas banget. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Perpustakaan IAIN Purwokerto, pada teman-teman panitia, moderator, dan juga narasumber, dan tak lupa juga kepada peserta yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara webinar kali ini. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan layanan online perpustakaan IAIN Purwokerto. Di sini mengapa harus online? Jadi sampai saat ini pemerintah masih membatasi akses secara langsung dengan masyarakat. Begitu juga dengan IAIN Purwokerto dan juga perpustakaan. Dan di sini juga ada SK Rektor, kita berpedoman pada Surat Edaran Rektor yang terbaru yaitu nomor 11 tahun 2021 yang isinya bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu bekerja dari kantor 70%, bekerja dari rumah 30%. Ini meningkat dari bulan Januari, Februari ke Maret. Untuk Januari itu kapasitasnya masih 50% bekerja dari rumah, 50% bekerja di kantor. Kemudian Februari jadi 60% WFO, 40% WFH. Kemudian di Maret ini 70% WFO, kemudian 30% WFH. Semoga untuk kedepannya semakin membaik. Kemudian untuk saat ini jam layanan perpus karena 70% pegawai sudah ada di kantor, jadi jam layanan mulai normal dari hari Senin sampai Jumat. Ini jam layanan online dari mulai jam 8 sampai 16.00. Hari Sabtu yang biasanya kami buka layanan, untuk saat ini kami masih tutup, tanggal merah dan cuti bersama juga tutup. Untuk layanan-layanan yang ada, ini ada layanan administrasi, ada layanan keanggotaan, layanan sirkulasi, layanan referensi, dan fotokopi. Kita masuk ke layanan administrasi yang pertama yaitu surat keterangan wakaf. Surat keterangan wakaf sendiri adalah perjanjian serah terima dari mahasiswa yang akan mengikuti munakosah kepada pihak perpustakaan sebagai bentuk sumbangsi koleksi informasi. Jadi di sini biasanya untuk surat keterangan wakaf itu ada dua bentuk, yaitu bisa menggunakan buku dan uang. Untuk buku sendiri itu tidak semata-mata hanya buku langsung dikasihkan, tapi buku ini harus melalui konfirmasi dari pihak perpustakaan dulu. Jadi jika kalian ingin mewakafkan buku, kalian harus bertanya, apakah perpustakaan saya boleh mewakafkan buku ini untuk mendapatkan surat keterangan wakaf atau enggak. Dan biasanya dalam bentuk uang ini adalah yang sering dipakai oleh mahasiswa. Untuk jumlahnya S1 itu 40.000, S2 75, dan untuk S3 itu 100.000. Cara ngurus wakafnya, yang pertama menghubungi petugas. Di sini ada Mbak Emi Damayanti,
kemudian transfer atau menyerahkan buku tersebut sesuai dengan petunjuk. Biasanya nanti di WhatsApp akan dikasih petunjuk-petunjuknya, terus transfer kalau misal untuk uang akan dikasih tahu juga rekeningnya. Kemudian setelah transfer, silakan isi formulir di s.id/work-of-purpose. Kemudian untuk suratnya nanti kalau kalian sudah mengisi form akan dikirim melalui email, dan di sini tolong untuk email itu ditulis dengan benar agar tidak terjadi kesalahan saat mengirim. Kemudian yang kedua itu adalah surat bebas pustaka. Surat bebas pustaka itu adalah bentuk surat yang dikeluarkan oleh Kepala Perpustakaan yang menyatakan bahwa anggota yang bersangkutan sudah tidak memiliki pinjaman buku ataupun urusan administratif dengan perpustakaan. Biasanya surat ini digunakan untuk pindah studi atau keluar, mendaftar wisuda, membuat SKL. Untuk syarat pastinya itu hanya 2 sebenarnya, yaitu upload karya ilmiah, baik di sini skripsi, tesis, disertasi, ke repositori secara mandiri. Itu jadi bukan petugas lagi yang mengupload, tapi yang bersangkutan. Kemudian syarat yang kedua itu tidak ada pinjaman buku atau tanggungan administrasi. Selanjutnya, ini kadang ada cerita dari teman-teman petugas bahwa kadang ada yang WhatsApp itu tertukar. Jadi ingin hati membuat surat wakaf, tapi WhatsApp-nya ke petugas bebas pustaka, atau sebaliknya ingin membuat wakaf, tapi WhatsApp-nya ke petugas bebas pustaka gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung antara ketergunaan surat wakaf atau bebas pustaka, kata kuncinya bahwa wakaf itu digunakan sebelum kalian munakosah, sedangkan bebas pustaka itu digunakan untuk kalian yang ingin mendaftar wisuda gitu. Jadi setelah ini saya harap tidak ada lagi teman-teman yang terbalik mendefinisikan surat wakaf dan surat bebas pustaka. Jadi ini ada cara upload karya ilmiah ke repositori. Yang pertama, pastikan kalian sudah mempunyai akun repositori terlebih dahulu untuk mengupload. Jadi jika belum, silakan kalian mendaftar dulu ke petugas. Di sini kami ada 2 petugas, yaitu Bu Indah dan Bu Ulfa. Kemudian unggah karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis, atau disertasi ke repositori. Untuk download panduannya itu ada di s.id, panduan upload mandiri IAIN. Kemudian setelah upload, konfirmasi ke petugas melalui WhatsApp ke Mbak Ayu. Jadi nanti setelah kalian upload, tidak ada pinjaman buku, surat bebas pustaka itu otomatis sudah ada di Siska. Jadi kalian tidak perlu menunggu petugas untuk mengirim surat bebas pustaka ke email, kemudian kalian upload sendiri ke Siska, itu enggak. Dan untuk surat bebas pustaka itu tidak dicetak atau dikirimkan melalui email, kecuali bagi mereka pemustaka yang membutuhkan untuk syarat SKL. Nah, untuk teman-teman yang saat ini sudah mulai fokus untuk pembuatan skripsi, boleh gabung ke Telegram kami untuk info bebas perpustakaan di t.me/info bebas perpus. Nah, ini adalah tampilan jika kalian sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan surat bebas pustaka. Jadi yang di dalam lingkaran hitam, lingkaran merah ini adalah surat yang sudah terupload. Jadi kalian tidak perlu mengupload surat bebas pustaka. Kemudian yang ketiga di layanan administrasi itu ada denda keterlambatan. Jadi kalau misal kalian tadi ingin mendapatkan surat bebas pustaka tapi terganjal dengan masih ada pinjaman yang ada dendanya. Gimana cara ngurusnya? Yang pertama kalian harus cek pinjaman dulu di LIP, ini bisa secara online ya, di lip.iain.purwokerto/myloan. Dan untuk saat ini kita sudah setahun tidak ada denda. Jadi denda selama setahun itu sudah berhenti, belum berjalan lagi. Tepatnya dimulai tanggal 17 Maret 2020 sampai 31 Mei 2021. Jadi
untuk teman-teman yang sekiranya masih ada pinjaman, silakan cek di slip kembali atau mungkin bisa cek di pinjaman tadi yang MyLoan. Jika pinjamannya sebelum 17 Maret 2020, itu dikenakan denda. Kata kuncinya di 2020. Untuk yang tanggal kembali setelah tanggal 17 Maret 2020 sampai hari ini itu tidak dikenakan denda, dan mungkin yang masih pinjam di Januari akan kembali tanggal 31 Mei besok juga masih belum dikenakan denda. Nah, jika kalian termasuk tanggal kembali yang sebelum tanggal 17 Maret 2020, itu untuk cek dendanya belum bisa dicek secara mandiri. Kalian harus cek melalui petugas, yaitu bisa WhatsApp di jam kerja di saya. Kebetulan saya yang bertugas untuk pengecekan denda. Kemudian ini contoh tadi jika kalian mengakses lip.iain/myloan, ini keluarnya seperti ini. Nah, di lingkaran merah ini berbunyi bahwa kalian ini mempunyai 3 pinjaman. 3 pinjaman, terus di lingkaran selanjutnya ada tanggal 22 September 2020, yang artinya ini tanggal setelah 17 Maret 2020. Jadi tidak ada denda. Nah, untuk kasus yang seperti ini kalian boleh langsung mengembalikan buku. Kalau yang ini contoh pinjaman yang ada dendanya. Di sini ada 1 pinjaman, tanggal kembalinya itu 25 Februari 2020 yang artinya sebelum tanggal 17 Maret, maka dikenakan denda. Jika kalian menemukan yang seperti ini, silakan bisa WhatsApp petugas untuk mengetahui total denda yang harus dibayarkan. Untuk pembayaran denda itu sampai layanan online berakhir itu masih menggunakan sistem transfer. Jadi nanti setelah kalian WhatsApp, kalian akan diberitahu nomor rekening dan jumlah denda yang harus dibayarkan. Gitu. Setelah itu, silakan langsung dikirim. Nah, ini adalah format pengiriman untuk pengembalian buku. Jadi, kami belum menerima pengembalian secara langsung tatap muka dengan petugas. Jadi, jika kalian ingin mengembalikan harus dipaket, dibungkus. Boleh jika misal rumahnya yang ada di sekitaran Purwokerto, boleh langsung dititipkan ke Satpam dengan format seperti ini, ada penerimanya Kepala Perpustakaan IAIN Purwokerto. Untuk pengirim yang wajib ada itu adalah nama, NIM, dan nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp ini digunakan jika ternyata pengirimannya misal ada denda yang belum dibayarkan atau untuk konfirmasi yang lainnya. Setelah dibungkus dan dikasih keterangan, silakan ditaruh di Satpam atau mungkin bisa melalui jasa ekspedisi. Untuk selanjutnya ada administrasi buku hilang. Nah, jika misal kalian ingin mendaftar wisuda, sudah upload karya ilmiah, namun ternyata masih ada denda dan bukunya apesnya lagi hilang. Nah, bagaimana cara mengurusnya? Yang pertama, kalian harus mengganti buku. Bukunya itu harus buku yang sama dengan seperti yang kalian hilangkan. Karena buku yang kalian hilangkan ini adalah barang milik negara. Jadi, judul, pengarang, dan penerbitnya itu harus sama. Dan di sini biasanya banyak yang mengira bahwa kalian menghilangkan buku, ada dendanya, itu hanya mengurus salah satu. Dan itu salah. Jadi misal kalian menghilangkan buku, berarti wajib untuk mengganti buku yang sama. Jika ada denda, berarti itu adalah bentuk sanksi bahwa kalian telah terlambat mengembalikan buku. Jadi ya baik dia ganti buku, ya bayar denda, bukan salah satunya saja. Nah, gimana cara mengurusnya? Yang pertama, lapor ke petugas. Kebetulan juga untuk buku hilang, saya sendiri yang mengurus. Jadi WhatsApp ke saya di jam kerja dengan melampirkan nama dan NIM. Nanti akan saya kirim jumlah denda dan daftar deskripsi buku. Seperti judul, pengarang, penerbit, tahun, ISBN. Kemudian kalian bisa cari bukunya di toko buku offline di sekitaran Purwokerto mungkin, atau di toko buku sekitar rumah kalian. Bisa juga menggunakan online shop. Di sini bisa
Bibli, bisa Shopee, Bukalapak, atau mungkin Dellbook, dan lainnya. Kemudian buku untuk saat ini karena masih ada keterbatasan tatap muka, jadi buku langsung dikirim seperti kalian mengirimkan paket buku tadi, dibungkus, dikirim ke perpustakaan. Jika buku sudah diterima oleh kami, maka akan kami cek sesuai apa tidak dengan deskripsi buku yang kalian hilangkan. Jika sudah sama, denda sudah kalian transfer, maka baru akan kami proses gitu. Jadi jika kalian sudah bayar denda, tapi buku belum ada, itu belum kami proses. Jika buku ada, tapi kalian belum bayar denda, itu juga belum kami proses. Gitu. Jadi harus dua-duanya. Buku ada, buku ganti ada, denda juga sudah harus dibayar. Itu baru kami proses. Dan di sini juga tidak ada namanya cicil-cicilan. Jadi kalau misal kalian denda 200.000, ya harus dibayar 200.000, karena kadang ada mahasiswa yang WhatsApp, boleh nggak dendanya dicicil dulu, Bu? Boleh, saya belum ada uang. Gitu. Boleh nggak saya kasih bukunya dulu, dendanya nanti, tapi tolong dong dendanya dendanya diberhentikan dulu. Gitu. Itu sekarang untuk pemberhentian denda juga nggak bisa, untuk cicilan denda juga nggak bisa. Gitu. Jadi buku, uang harus ada dulu untuk diproses. Gitu. Dan untuk yang bertuliskan merah, silakan dibaca. Jangan langsung berinisiatif menggandakan buku sebagai ganti buku hilang. Jadi, maaf, ini tulisannya kurang. Jangan langsung berinisiatif untuk menggandakan buku sebagai ganti buku yang hilang. Jadi maksudnya, jika kalian merasa buku kalian hilang, terus kalian lapor ke saya dengan menunjukkan, ini saya sudah fotokopi bukunya, Bu, bukunya sama. Itu nggak bisa. Karena kalian menghilangkan buku dalam bentuk asli gitu. Jadi kalian juga harus mengganti buku yang asli juga. Biasanya buku-buku yang sudah lama, misal tahun 95 yang sudah tidak ada di online shop, itu yang boleh digandakan. Tapi itu harus mendapatkan izin petugas dulu. Jadi jangan langsung kalian menghilangkan buku langsung fotokopi, itu nanti jelas langsung ditolak oleh kami. Selanjutnya, ada layanan keanggotaan. Yang pertama ada pendaftaran anggota baru. Di sini untuk angkatan 2020 yang sudah mengikuti kegiatan pendidikan pemakai, biasanya langsung menjadi anggota. Nah, untuk yang tidak, silakan bisa langsung cek dulu di peminjaman apakah sudah ada yang /myloan tadi, apakah sudah ada namanya. Jika belum, bisa langsung menghubungi petugas. Di sini ada Mas Adi Gunawan. Silakan WhatsApp keperluan untuk mendaftar anggota baru karena belum ada di keanggotaan gitu. Dan untuk angkatan 2019-18 ke atas, itu kalian juga wajib untuk aktivasi keanggotaan setahun sekali untuk menyatakan bahwa kalian adalah anggota aktif. Anggota aktif ini diperlukan saat kalian meminjam buku atau keperluan lainnya di perpustakaan gitu. Jadi untuk anggota yang tidak aktif biasanya tidak mendapatkan pelayanan secara full, terutama di peminjaman. Itu NIM kalian akan terkunci karena kalian dianggap tidak anggota yang tidak aktif. Untuk mengaktifkan kembali, kalian bisa untuk saat ini bisa WhatsApp ke petugas yaitu Mas Adi Gunawan dengan melampirkan pembayaran UKT terakhir. Baik itu yang Rp0 ataupun apa, silakan bukti pembayaran UKT-nya bisa WhatsApp ke Mas Adi Gunawan untuk aktivasi selama 1 tahun. Biasanya untuk aktivasi itu di bulan Agustus atau September itu mulai aktivasi. Nah, untuk teman-teman yang belum mempunyai kartu anggota atau mungkin KTM-nya hilang, untuk akses ke perpustakaan tentu memerlukan kartu anggota. Nah, di sini kami juga menyediakan layanan pencetakan kartu anggota perpustakaan. Di sini dikenakan biaya Rp8.000 sesuai dengan SK yang tertera di SK Tata Tertib Perpustakaan. Untuk pencetakan kartu, kalian bisa menghubungi Mbak Emi Damayanti. Selanjutnya ada sirkulasi peminjaman koleksi. Nah, karena sekarang belum bisa layanan tatap muka, jadi kami untuk saat ini ada peminjaman drive-thru. Nah, kemarin ada yang sempat bertanya, sebelumnya perpustakaan membuka layanan 30 menit
untuk peminjaman gitu. Ada sesi-sesi bahwa beberapa sesi pemustaka bisa datang ke perpustakaan, disediakan waktu 30 menit untuk mencari dan meminjam koleksi. Nah, untuk saat ini layanan yang itu tidak berlaku lagi. Untuk saat ini peminjaman murni online, jadi kalian mengisi Google Form. Nah, untuk jangka waktunya yang biasanya hanya 7 hari, untuk layanan peminjaman drive-thru ini jangka waktunya jadi 14 hari atau 2 minggu. Sebelum kalian meminjam buku, pastikan dulu kuota peminjaman kalian full atau tidak. Jadi kalian bisa cek di peminjaman, misalnya kalian sudah meminjam buku 2. Jadi jika kalian ingin meminjam buku lagi, masih ada kuota 3 gitu. Jadi jangan sampai kalian mau minjam 5, tapi ternyata saat dicek kalian hanya mempunyai kuota kosong 1. Jadi itu akan terasa sayang sekali gitu. Nah, untuk peminjaman munakosah dibatasi 10 eksemplar untuk peminjaman drive-thru ini. Kemudian setelah kalian tahu kuota kosong kalian, kalian bisa cari koleksi secara online di lib.iainpurwokerto.ac.id/29900. Pastikan ketersediaan koleksi yang dipinjam. Statusnya itu harus tersedia gitu. Nah, ini contohnya ya yang di tadi cek koleksi katalog online. Perhatikan yang di lingkaran merah, pendidikan di Indonesia, permasalahan dan solusinya. Jadi saya ngetik ini kata kuncinya pendidikan. Saya buka salah satunya, judulnya ini. Kemudian pengarangnya ada Cucu Sutarsyah. Yang di lingkari merah itu tersedia namun tidak dipinjamkan. Nah, jadi kalian jangan menulis nomor panggil yang ini. Cari nomor panggil yang bunyinya tersedia atau biasanya di blok hijau. Seperti yang nomor 2, nomor 3. Nah, yang nomor 4 ini biru. Jadi itu artinya sedang dipinjam. Jadi kalian juga jangan menuliskan nomor barcode yang ini. Jadi jika kalian ingin meminjam buku dengan judul ini, yang bisa dipinjam itu adalah C2 dan C3. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan, yaitu kode di depan nomor panggil. Di sini ada AS dan SR, itu adalah kode yang boleh dipinjam. Nomor panggil ada, nah ini yang di lingkar, nomor panggilnya itu ada TD. TD itu tersedia namun tidak dipinjam tandon, hanya bisa difotokopi. Nah, yang bisa dipinjam itu di sini SR, seperti yang C2, C3, gitu. Selanjutnya, untuk peminjaman, setelah kalian mengetahui buku mana saja yang ingin dipinjam, silakan masuk ke Google Form di sid/lib-drive-thru. Di sini kalian akan ada petunjuk-petunjuk untuk yang halaman pertamanya. Halaman kedua itu ada kolom. Silakan dilihat yang ada lingkaran merahnya. Di sini wajib mencantumkan judul buku, nama pengarang, serta nomor panggil. Kenapa harus lengkap seperti ini? Ini membantu petugas untuk mudah dalam mencarikan koleksi yang kalian inginkan itu di rak. Jadi ada beberapa poin yang harus diingat. Yang pertama, pastikan masa keanggotaan kalian aktif. Jadi selama pandemi setahun ini ternyata banyak peserta pemustaka yang keanggotanya sudah tidak aktif dan tidak menyadari gitu. Jadi petugas harus mengaktifkan lagi. Jadi sebelum pinjam pastikan keanggotaan kalian aktif ya. Yang kedua, jika sudah memiliki pinjaman sebelumnya, pastikan tidak ada denda. Jadi di sini jika denda 500 atau telat sehari pun kami tidak bisa menginput pinjaman kalian. Jadi pastikan jika kalian ingin meminjam dan ada dendanya, bukunya sudah dikembalikan atau setidaknya denda sudah dibayar. Jadi nanti sama petugas akan diperpanjang lagi. Gitu. Jadi petugas bisa memasukkan buku baru yang kalian pinjam. Dan yang ketiga ini poin yang beberapa kali saya temukan saat saya bertugas di entah itu di peminjaman drive-thru-nya atau menelusur kerak. Jangan memasukkan koleksi yang tidak dimiliki oleh UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto. Jadi ada beberapa pemustaka yang tidak menyadari bahwa ini koleksi tidak dimiliki perpus gitu, tapi mereka butuh mungkin
ada di daftar pustaka tugas mereka. Misalnya ingin munaposah gitu. Mereka pernah membaca buku ini, tapi ternyata dia tidak menyadari bahwa buku ini tidak dimiliki. Jadi waktu itu niat hati ingin mempermudah petugas dengan mencantumkan nomor panggil. Tapi ternyata saat saya telusur di katalog online, buku yang dituliskan oleh pemustaka ini ternyata di katalog online tidak ada. Itu yang artinya kami tidak memiliki. Gitu. Jadi kalian harus tahu buku mana yang dimiliki perpustakaan, buku mana yang tidak. Dan yang di Google Form itu wajib yang dimiliki oleh perpustakaan saja, gitu ya. Selanjutnya, setelah buku dicetak, formnya akan diproses oleh petugas. Nanti akan ada form peminjaman seperti ini. Kemudian jika bukunya ditemukan atau mungkin sudah selesai proses penelusurannya, pemustaka akan dihubungi lewat WhatsApp oleh petugas. Jadi kadang ada yang DM-in saya sudah ngisi Google Form dan kebetulan besok hari Selasa misalnya saya ke Purwokerto, apakah buku yang saya tulis di Google Form kemarin bisa diambil besok sekalian mumpung saya di Purwokerto. Nah, itu kami tidak bisa memprediksi karena sebelum di hari itu kami tidak bisa memprediksi karena kita belum tahu kalian itu urutan keberapa gitu. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa tanya ke petugas drive-thru yang ada di nomornya sudah terpampang di link Google Form, atau pastinya kalian menunggu petugas WhatsApp terlebih dahulu. Nah, seperti ini bahwa kami dari perpustakaan ingin memberitahukan bahwa pesanan buku atas nama Bella Rista misalnya sudah diproses. Nah, ini WhatsApp ini tandanya bahwa buku sudah bisa diambil ke perpustakaan. Gitu. Jika sudah mendapatkan WhatsApp ini, kalian bisa datang ke perpustakaan ke lantai basement hanya untuk mengambil buku ini, buku pemesanan kalian saja, gitu ya. Kemudian ada layanan referensi. Layanan referensi ini adalah layanan diberikan dalam bentuk bantuan, petunjuk, dan bimbingan menemukan sumber-sumber atau bahan-bahan rujukan. Di sini layanan referensi ada beberapa. Yang pertama, referensi umum. Di sini juga bentuknya ada cetak dan digital. Cetak ini ada skripsi, tesis, disertasi, sampai ke jurnal. Dan untuk digital sendiri kita punya e-library, repositori, e-pusnas, dan juga e-journal yang dimiliki oleh IAIN Purwokerto. Dan ini nanti referensi yang digital akan dibahas, dikupas tuntas sama narasumber yang kedua, Mbak Ayu. Kemudian ada referensi kitab, di sini ada beberapa yang sering dipinjam, ada Fathul Bari, Sahih Muslim, Fiqh Islam wa Adilatuhu, Kitab Majmu, dan lain-lain. Kemudian ada bimbingan yang konsultasi dan bimbingan pemustaka, yaitu bantuan kepada pemustaka dalam semua masalah terkait dengan perpustakaan, koleksi, dan layanan. Nah, untuk konsultasi yang ini nanti juga akan dibahas secara rinci oleh narasumber yang ketiga, yaitu Bu Indah Wijaya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan koleksi ini, sekarang sudah bisa diakses walaupun online dengan cara menghubungi petugas referensi ya. Petugas referensi di sini yang umum ada Bu Indah, untuk yang kitab itu ada Bu Ulfah Ruli. Nomor WhatsApp-nya ada, sudah saya letakkan di sini. Kemudian yang terakhir itu ada layanan fotokopi. Jadi untuk layanan pandemi sekarang kita sudah membuka kembali layanan fotokopi. Layanan fotokopi ini disediakan untuk memudahkan pemustaka mendapatkan informasi tertentu yang tidak bisa dipinjam. Jadi seperti layanan seperti tandon, buku-buku tandon mungkin, atau mungkin buku-buku yang ada di penginyongan atau di corner, atau skripsi, kitab, ensiklopedi, dan lainnya. Tapi fotokopi ini diproses oleh petugas. Jadi kalian misalnya membutuhkan kitab di halaman berapa, kitab apa di halaman berapa gitu. Jadi kalian bisa WhatsApp ke Bu Indah atau Bu Ulfah sesuai dengan spesifikasinya, itu referensi umum atau referensi Arab gitu. Nanti fotokopinya bentuknya voucher. Vouchernya paling minim itu voucher 5.000.
dapat 15 lembar dan untuk sekali fotokopi biasanya minimalnya harus 3 lembar. Nah, untuk layanan-layanan yang tadi sudah saya jelaskan di depan, itu sebenarnya sudah tersedia di satu link. Jadi, jika kalian mengakses link sid/info/perpus.iain/pwt, itu kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Dan link ini juga sudah disematkan di bio Instagram gitu. Jadi kalau kalian malas ngetik, tinggal buka IG, langsung klik, akan keluar seperti ini. Ada narahubung, ada layanan peminjaman drive-thru. Jika kalian ingin minjam, bisa langsung klik, langsung masuk ke form peminjaman drive-thru. Ada booklist library, ada layanan. Terus jika kalian ingin mengecek buku ini ada nggak sih di perpustakaan, kalian bisa klik katalog online. Untuk repositori, misal kalian ingin mencari skripsi kakak kelas, lagi pandemi seperti ini, perpustakaan lantai 3 masih tutup, kalian bisa akses e-repositori, tinggal klik di situ, dan layanan yang lainnya. Nah, untuk narahubung atau nomor WhatsApp petugas juga di situ. Jika link narahubung layanan diklik, maka akan tersedia yang di sebelah kanan, yaitu ada petugas e-library, ada administrasi, pembuatan surat bebas pustaka, gitu. Dan di sini saya sarankan untuk teman-teman silakan bertanya sesuai dengan bidang kerja atau bidang tugasnya dari masing-masing petugas gitu untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan atau mungkin yang full gitu ya. Jika kalian membutuhkan informasi surat wakaf, silakan langsung aja WhatsApp ke Mbak Emi. Jika kalian ingin mengetahui cara upload repositori, silakan langsung tanya ke Mbak Ayu gitu. Jadi untuk mendapatkan jawaban yang benar-benar memuaskan gitu. Karena bisa saja bukan berarti petugas yang lain tidak tahu, tapi alangkah lebih baiknya kalian WhatsApp ke petugas yang sesuai dengan job desk karena akan jawabannya akan beda, akan lebih merasa terpuaskan di situ gitu. Selanjutnya ini yang terakhir, biasanya untuk update informasi, terutama untuk layanan karena di surat edaran rektor itu sampai tanggal 31 Maret, sementara ini sudah 30 Maret, kami menunggu SK terbaru yang mungkin akan disebarluaskan itu 1 April gitu. Nah, untuk layanan yang terbaru yang kemungkinan di April nanti kita menyesuaikan dulu dengan surat edaran rektor seperti apa bunyinya, dan kami akan menyesuaikan dengan bentuk-bentuk layanan yang sekiranya sesuai dengan edaran rektor tersebut. Kami akan mensosialisasikan layanan-layanan terbaru itu di media sosial kami. Ada Facebook, Instagram, dan TikTok atau YouTube. Nah, untuk TikTok dan YouTube itu biasanya untuk tutorial. Dan untuk info terbaru biasanya kami ada di Instagram gitu. Kalian bisa DM atau apapun di jam kerja nanti akan dibalas oleh admin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator ya. Silakan Diki. Diki? Oke. Oke, Mbak. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Yulika Wulan dari Eskum. Tadi tersampaikan tentang mengenai administrasi perpustakaan yang khususnya terlebih tentang keuangan, baik denda dan sebagainya. Buat teman-teman sekali lagi kami ingatkan, yang ingin bertanya nanti bisa ditulis di kolom chat, nanti akan kita tanyakan itu di akhir pemateri. Yang kedua, langsung saja akan ada pemateri dari Bu Ayu Kusmaningrum Eskum. Sebelum saya membacakan, saya ingin sapa dulu beliau. Apakah halo Bu Ayu? Ya, Bu Ayu. Apakah sudah terhubung? Unmute Mbak Ayu udah belum? Kayaknya udah unmute. Untuk Bu Ayu, mungkin masih menyesuaikan untuk peralatannya. Bu Ayu Kusmaningrum.
Masih kami tunggu. Oke. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan, masih kita tampung. Dan yang lain yang ingin bertanya silakan. Dan untuk yang bertanya tentang materi dan sebagainya, nanti kami pun bagi di email kalian masing-masing. Oke. Masih kami tunggu untuk pemateri yang kedua, yaitu Bu Ayu Kusuma. Apakah sudah bisa terhubung? Ini baru error. Dengar? Atau mau Bentar, Mbak Ayu tugas terdengar. dulu? Aku share. Oh ya, ya kita sudah mulai terhubung dengan Bu Ayu Kusuma. Halo, assalamualaikum. Halo Bu Ayu, waalaikumsalam. Sudah jelas suara maupun videonya? Iya, sudah jelas. Alhamdulillah. Oke, jika sudah jelas, kami bacakan dulu isi dari pemateri yang kedua, yaitu Bu Ayu Kusuma Ningrum Edgum. Tempat tanggal lahir yaitu Surakarta, 21 Desember 1988. Untuk NIP-nya 1988 1221201 9032006. Adapun pangkat golongannya itu Panata Muda, LLA 3A, kemudian instansi Yayan Purwokerto, alat itu Kabupaten Purwokerto Utara. Nomor handphone silakan barangkali yang ingin mencatat 0857 2785 0679. Untuk email ayukusuma3@gmail.com. Adapun riwayat pendidikan yaitu SDN Kauman nomor 27 Surakarta, SMPN 121 Surakarta, SMKN 2 Surakarta, dan juga S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Untuk Bu Ayu, siap Bu Ayu? Siap, insya Allah. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Saya mau share screen dulu, Mas. Tapi yang Ayu Kusuma. Bisa, Mbak? Nah, bisa share screen ya? Sudah kelihatan, Mbak? Ya? Sudah, oke. Terima kasih atas waktunya. Saya akan memulai presentasi saya mengenai sumber-sumber informasi elektronik atau bisa disebut e-resources yang dimiliki oleh UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto. E-resources itu sendiri artinya adalah koleksi yang diakses menggunakan gadget kalian yang bisa diakses jarak jauh atau online menggunakan internet. Produk kita ada e-journal, e-library, bookless library, repository, dan nanti saya akan memperkenalkan e-pusat. Untuk e-journal, itu merupakan wadah jurnal yang diterbitkan oleh IAIN Purwokerto. Itu dari berbagai bidang. Kalian bisa akses menggunakan alamat e-journal.iainpurwokerto.ac.id. Ini dia jurnal yang dimiliki IAIN Purwokerto. Di sini ada berbagai jurnal dan di berbagai bidang. Di sini ada judul jurnal-jurnalnya. Kemudian ada keterangan singkat jurnal apa yang dimaksud. Misalnya ini ada komunika, ini jurnal dakwah dan komunikasi. Ini berisi studi tentang teori komunikasi, komunikasi massa, komunikasi Islam, dan lain-lain. Kita coba langsung aja. Caranya klik judulnya.
Ini ada ISSN-nya, ada terbitannya setiap 2 kali per tahun. Nah, nanti setiap jurnal itu standarnya sama, ada current issue, about jurnal, terus kemudian ada search engine-nya. Kalian bisa search di kolom pencarian, misalnya dakwah, ya ini kan sebutkan dakwah. Nanti akan ada banyak artikel tentang dakwah yang bisa kalian jadikan referensi di karya ilmiah kalian. Ini judulnya, ini pengarangnya, ini sudah di-download berapa kali. Caranya, klik saja judul artikel yang ingin kalian download. Di sini sudah ada PDF-nya. Tinggal kalian klik, kalian bisa membacanya atau kalian bisa download di kolom ini. Ini sudah komplit dari awal sampai akhir. Di jurnal yang lain pun sama saja caranya. Kita langsung ke jurnal awal saja. Ada JPA, ini tentang penelitian agama. Pendidikan ada. Ini bahasa. Sama saja caranya. Diklik judulnya, terus kalian bisa cari artikelnya di kolom search. Nanti akan keluar artikel-artikel yang berhubungan dengan bahasa Arab. Klik saja judulnya. Nanti kita cari yang PDF-nya. Ada tombol PDF, kita bisa klik, akan muncul PDF-nya. Sekali, jika ada yang kurang paham, nanti bisa diskusikan. Kemudian ini jurnal-jurnal yang ada di jurnal tadi. Lanjut ke e-library. E-library itu salah satu perpustakaan digital kita. Kita bisa download di handphone melalui Play Store. Bisa ketik e-library IAIN Purwokerto, kemudian kita install. Lalu masuk daftar, klik daftar, masukkan data-data kalian, nama lengkap, email, handphone, jenis kelamin, dan sandi saja. Kemudian klik kirim. Setelah dikirim, kalian buka email kalian. Nanti akan ada email dari buku-buku, dan nanti kalian klik saja aktivasi. Setelah diklik, nanti 1x24 jam akan divalidasi oleh petugas. Nah, jika menemui kendala, silakan menghubungi Mas Rila di nomor berikut ini. Kalian juga bisa mendownload e-library ini di laptop kalian dengan alamat di bawah ini. Nah, ini tampilan yang di Android. Karena nggak bisa memperlihatkan secara langsung, saya screenshot ini. Tampilan awalnya seperti ini. Nanti kalian bisa cari-cari bukunya. Ada banyak koleksi yang di sini. Kalau ingin meminjam, kalian bisa klik salah satu. Misalnya ini 24 jam bersama Nabi. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalian bisa membaca dengan klik meminjam. Pinjam buku. Setelah berhasil, maka tampilannya akan masuk ke rak buku kalian yang ada di sini. Ini ada 2 pinjaman saya. Kemudian kalau ingin membaca tinggal diklik saja. Nanti kalian tampilannya akan seperti ini. Kita bisa membacanya dari awal sampai akhir. Untuk mengembalikan, kalian tinggal silang saja. Nah, ini kan ada tersedia 1 dari 1. Itu artinya kita hanya memiliki 1 koleksi. Jadi jika ada yang meminjam, kita tidak bisa membaca buku ini. Jadi kita hanya memiliki 1 koleksi saja. Setelah itu ada Booklist Library. Booklist ini juga merupakan perpustakaan digital. Kalian bisa akses di lips.iainpurwokerto.ac.id /2080.
Nah, penampakannya seperti ini. Ini ada ensiklopedia Quran, ensiklopedia hadis, ensiklopedia sirah, ensiklopedia fikih, asmaul husna, dan ibu. Misalnya hadis, kita coba klik. Nanti akan ada tampilan menu seperti ini. Ada pencarian, ulumul hadis, asbabul wurud, 9 kitab hadis, banyak sekali. Ensiklopedia Al-Quran juga menunya banyak. Ada tafsirnya, asbabun nuzul, ulumul Quran. Ada sirah, fikih, dan asmaul husna. Nanti kalian bisa searching sendiri. Yang terakhir ini ada e-book. Ini kalau e-book ini adalah koleksi umum. Kalian tidak hanya bisa nyari hadis dan Al-Quran, kalian bisa nyari buku-buku umum di sini. Misalnya di sini ada desain grafis, budaya, novel, filsafat. Bacanya tinggal klik baca satu. Nanti kita klik yang ada tombol buka di sini. Kalian bisa baca buku dari rumah, dari Flash Library yang 2%. Mudah sekali mengaksesnya. Kalian bisa mencari-cari buku bahasa Arab, bahasa Inggris juga banyak. Setelah Flash, ada juga e-repository. E-repository ini adalah kebanyakan adalah tesis, skripsi, disertasi yang diterbitkan Sivitas Akademi IAIN Purwokerto. Kalian kalau ingin mendownload, kalian tidak perlu login. Kalian cukup search engine aja di sini. Klik. Kalau di kolom search ini kayaknya kurang sensitif, kalian klik aja search, nanti advanced search. Yang di titelnya ini, untuk bahas, kalian bisa cari tipe koleksinya, buku, atau tesis, atau lain-lain. Kalian bisa mendownload tesisnya, skripsinya, itu full. Karena sekarang kebijakannya kita boleh full. Misalnya ini, kalian bisa langsung baca dari awal sampai akhir. Kita akan keluar di sini skripsi milik Drusilla Yolanda yang berjudul Efektivitas Pembiayaan Murabaha. Kalian bisa menggunakan ini untuk penelitian terdahulu atau sebagai referensi. Ini dari bab awal sampai bab akhir ada komplit, bisa kalian coba. Ini adalah digital repository. Alamatnya repository.iainpurwokerto.ac.id. Yang selanjutnya, ini untuk atur mandiri tadi sudah dijelaskan sama Mbak Yunita. Kemudian saya akan memperkenalkan iPusnas. iPusnas ini adalah perusahaan digital, tapi miliknya Perpusnas, perusahaan nasional. Ini koleksinya lebih banyak lagi. Kalian caranya buka di ipusnas.id, nanti kalian bisa download di Android kalian atau di laptop. Downloadnya ini. Nah, setelah di-download, aplikasinya akan muncul di komputer kalian, tampilannya akan seperti ini. Di sini koleksinya sangat banyak, misalnya akuntansi. Aplikasi di pencarian, nanti akan keluar semua judul yang ada kata akuntansinya. Kalau ingin membaca, silakan. Ini ada 16 copy, berarti ada 16 koleksi yang bisa kita pinjam. Ukuran filenya adalah 96 MB. Kita bisa pinjamnya di sini. Pinjam. Kita harus menjadi anggota dulu.
Setelah pinjam buku, nanti kalian bisa baca di rak bukunya. Ada banyak sekali ini ya, apa koleksinya, tidak hanya buku-buku ilmiah, tapi juga ada novel yang bisa kalian baca. Ini e-resources yang dari Perpusnas. Alamatnya adalah e-resources.perpusnas.go.id. Di sini kalian harus mendaftar juga. Caranya mudah aja. Nanti tinggal klik daftar, pakai KTP, kalian nanti langsung bisa masuk seperti ini. Ini tampilan sudah masuk, sudah ada nomor anggotanya. Di sini pemerintah atau Perpusnas melanggankan jurnal-jurnal internasional yang kalau kita langgan sendiri ini satunya bisa miliaran ya. Jadi kita harus memanfaatkan jurnal-jurnal ini yang sudah dilanggan oleh Perpusnas. Ini ada Progress, ada Meneliti, ada banyak jurnal internasional dan juga lokal. Kita bisa nyari di sini lokal. Kalau lokal sedikit, hanya 4. Dan yang internasional juga. Caranya kita tinggal klik aja, misalnya Progress. Ini kita nanti bisa download artikelnya, banyak artikel yang akan keluar dari sini. Kita search aja, search, nanti akan keluar PDF-nya. Kita klik judulnya. Nanti akan langsung keluar artikel yang kita cari. Nah, kita manfaatkan saja e-resource yang dilanggan oleh Perpusnas. Ada banyak, ada Expo, IT Library, dan kalau ingin bahasa Indonesia ya kita lokal aja, ada Balai Pustaka, Meneliti, Indonesia Heritage. Sebenarnya semuanya sama aja, paling ada kolom search, terus kita cari aja link PDF-nya, itu insya Allah ada ketemu artikelnya dari awal sampai akhir. Sudah, itu aja, nanti kita lanjutkan ke diskusi saja kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Diki. Oke, terima kasih Ayu, Manilum, Enum atas pemaparan dan juga yang mengenai referensi publikat dan sebagainya. Sekali lagi kami ingatkan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya akan tulis di kolom chat nanti di akhir materi, yaitu akan kita bacakan kembali pertanyaan yang telah tertampung. Oke, untuk mengingat waktu, kita langsung saja ke materi yang ketiga dan juga materi yang terakhir, yaitu ada Indah Wijaya Antasari MIKOM. Pada Bunda, apakah sudah terhubung? Terdengarnya Mbak, Mas. Jelas ya? Halo. Ya, benar. Untuk video kita sudah jelas Bu, sudah. Silakan coba dulu. Halo Bu Ida. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah siap Ida? Siap-siap. Sebelumnya saya bacakan dulu CV moderator, yaitu tempat, tanggal lahir, nama Bu Indah Wijaya Antasari MIKOM, tempat tanggal lahir Cilacap 82005012003 untuk pangkat golongan gede dan Yayan Purwokerto, alamat Desa Biji, Kabupaten Banyumas. Nomor handphone silakan yang mau mencatat, barangkali nanti bertanya-tanya, yaitu di 0857 4703 8820. Email indahbiji@mail.com. Ada riwayat pendidikannya yaitu SD Islam Raden Fatah Genteng, MTS Negeri Madinah, SMA Alif Masunda Bunya Yu,
D3 Fispol UGM, S1 Fikom Unpad, dan juga S2 MIKOM. Untuk kepada Bu Ida, kami persilakan. Terima kasih Mas Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, saya sebagai pemateri terakhir akan membawakan tema tentang layanan penelusuran di IAIN Purwokerto. Dalam hal ini layanan penelusuran untuk skripsi ya. Ya sebenarnya boleh juga untuk tugas-tugas biasa gitu kalau misalkan memang kesulitan. Tapi rata-rata yang kesulitan itu lebih banyak untuk penelitian atau skripsi, tesis, disertasi. Share screen sudah terlihat atau belum, Mas Diki? Halo? Ya. Sudah ya? Ya, udah. Bagaimana memanfaatkan layanan penelusuran informasi di perpustakaan IAIN Purwokerto? Dalam hal ini penelusuran informasi itu ada dua, yaitu yang sederhana sama yang kompleks. Yang seperti saya jelaskan tadi, untuk yang dikatakan sederhana, bukan berarti sederhana apa ya? Kalau ada itu rumah makan sederhana gitu ya. Itu bukan urusan sederhana berarti gimana, kompleks gimana, karena ini lebih kepada sederhana itu mungkin kemudahan untuk mendapatkannya. Sederhana itu dalam arti perpustakaan IAIN Purwokerto itu punya informasinya. Itu dikatakan sederhana karena kita nggak harus kemana-mana seperti itu. Mungkin seperti yang untuk keperluan makalah-makalah mahasiswa, masih tugas-tugas biasa ya, bukan tugas-tugas penelitian seperti itu. Adapun yang kedua, untuk layanan penelusuran informasi kompleks adalah kegiatan layanan penelusuran informasi untuk kepentingan khusus, yaitu apakah untuk penelitian biasanya atau skripsi, tesis, disertasi seperti itu, atau mungkin kalau dosen untuk keperluan penelitian tugas kedosenannya banyak biasanya tentang suatu subjek tertentu dengan menggunakan sarana temu kembali informasi yang tersedia di dalam atau di luar perpustakaan. Jadi bukan hanya yang di dalam saja, itu bedanya dengan yang penelusuran sederhana. Kita pakai standarnya itu pengertian dari perpustakaan nasional ya. Mahasiswa yang selama ini mengajukan layanan itu biasanya mahasiswa semester 6 dan 7, tapi berita terbaru semester 5 itu sudah ini ya, mendapatkan mata kuliah Metopen, metode penelitian. Itu juga bisa. Ketika mahasiswa yang dapat tugas tentang Metopen itu seperti apa sih proposal penelitian, proposal skripsi. Biasanya kan proposal skripsi itu bagian dari skripsi di bab 1. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang memang memerlukan, bisa aja di sini biasanya fasilitasnya seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Ayu itu ada di repositori. Nanti loginnya kan bisa daftar ke saya. Nomornya tadi sudah disebutkan sama Mas Diki. Ada yang sedang mencari ide untuk menyusun proposal skripsi. Jadi idenya saja misalkan kita belum ketemu nih. Kadang-kadang orang kan kesulitan mencari masalah. Apa sih yang pantas diangkat menjadi judul skripsi seperti itu. Yang kedua, mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi yang membutuhkan landasan teori yang lebih kuat. Kadang-kadang ditanya sama pengujinya, kenapa kamu ngambil itu? Sebenarnya itu landasannya apa? Kenapa ini dihubungkan dengan ini? Apakah itu cocok atau tidak? Nanti berikutnya saya jelaskan. Seperti apa layanan yang saya berikan dan seperti apa harus dimanfaatkan mahasiswa. Bisa diambil untuk semacam pendahuluan dalam skripsi. Sehingga bisa membuat kerangka pemikiran yang masih mentah ya istilahnya gitu, karena belum jadi gitu. Nanti untuk menuntun mahasiswa menyelesaikan skripsi itu. Yang ketiga, mahasiswa yang karena sebab tertentu harus mengganti judul. Ada beberapa, jadi mahasiswa itu bolak-balik meminta layanan, tapi
dia bukan bercanda ya, dalam arti sekarang saya minta tentang tema pendidikan, besok tentang tema hukum, besok tentang tema politik. Enggak ngerjain pustakawan. Dia bolak-balik itu karena ketika ini ternyata ditolak ganti judul, ketika ini ternyata ditolak ganti judul lah. Nanti ada sedikit penjelasan bagaimana supaya judul yang kita angkat atau tema yang kita angkat itu lebih mudah diterima daripada ditolaknya. Seperti itu. Keempat, mahasiswa yang mendapat kendala saat membuat kuesioner atau uji validitas. Kadang-kadang saat offline sempat ada mahasiswa yang datang, Bu, saya dari 25 atau 30 kuesioner itu hanya 5 yang valid. Itu kan nggak mungkin itu penelitian itu diteruskan. Bahwa ini dari 30 iya cuma 5 yang valid, berarti kan itu tidak mewakili dari teori itu. Apakah itu berpengaruh atau itu berkorelasi, itu sudah tidak mewakili, terlalu sedikit. Jadi sempat kita bantu untuk kemudian sebaliknya, dari 30 hanya 5 yang tidak valid. Akhirnya 25 itu sangat wajar untuk diteruskan. Seperti itu. Kelima, mahasiswa yang masih mencari bentuk skripsi penelitian masa pandemi itu seperti apa? Karena banyak kesulitan, Bu, kalau misalkan tidak pandemi kan saya bisa masuk ke sekolah itu kayak PTK ya, biasanya anak-anak kerja itu penelitian tindakan apa, tindakan kelas gitu. Terus atau treatment langsung ke siswa atau mengamati observasinya langsung seperti itu. Terus saat pandemi itu gimana? Ada tema-tema yang sebenarnya sangat mungkin untuk dilakukan saat tanpa kita harus terjun ya, tanpa kita harus observasi. Jadi seperti studi pustaka tentang wacana tertentu, tentang pemikiran tertentu. Kalau tarbiyah mungkin bagaimana pemikiran pendidikannya Zakia Darajat, misalkan bagaimana pendidikan pemikirannya Quraish Shihab, misalkan. Itu kan bisa dipelajari dari buku-bukunya, dalam bukunya atau tentang nilai-nilai pendidikan dalam film tertentu, seperti mungkin zaman dulu Upin-Ipin ya, tapi sekarang kan udah nggak mungkin itu diangkat lagi karena memang sudah ada beberapa yang mengangkat, kecuali kita mengangkat dengan sisi yang berbeda, gitu. Sisi yang berbeda sangat mungkin, walaupun sama-sama film Upin-Ipin misalkan. Itulah yang akan menentukan apa sisi dari penelitian saya, skripsi saya keunggulannya di sini. Oke, berikutnya layanan penelusuran yang untuk keperluan skripsi atau untuk keperluan makalah gitu ya, bisa ditemukan di link gg.gg/layanan penelusuran, L sama P-nya huruf besar ya. Itu bisa dicoba di HP masing-masing, itu bisa masuk atau tidak. Karena ini memang link ringkas yang saya bikin, kadang-kadang ada beberapa device yang tidak kompatibel, nanti bisa nanya ke kontak saya, nanti saya kasih link aslinya. Karena link aslinya panjang banget kan, nggak mungkin kita hafalin. Untuk alurnya, dari pemustaka itu mahasiswa ya, mahasiswa yang minta layanan ke kita, biasanya kalau mahasiswa menjelaskan tentang topiknya itu jelas, misalkan saya judul skripsi tentang pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi siswa dalam mata pelajaran bahasa misalkan. Kan itu saya udah bisa menafsirkan, berarti dia pengen teori tentang media pembelajaran, juga teori tentang prestasi. Seperti itu. Tapi apakah ada jembatan yang menghubungkan bahwa itu bisa diangkat menjadi skripsi? Nanti dalam hal ini akan biasanya kita kasih link-link yang menjelaskan itu, skripsi atau pendidikan terdahulu yang menjelaskan itu. Dalam ini kita pustakawan mencari informasi yang sesuai. Kalau mendapatkan informasi atau artikel yang sesuai, kita berikan atau ditawarkan. Di sini ada cocok berarti sudah selesai. Kalau tidak cocok, biasanya kita cari lagi. Tidak cocok di sini biasanya mahasiswa yang menjelaskan di dalam form yang gg.gg itu, dia nggak lengkap. Misalkan gini, topik yang Anda butuhkan tentang apa? Dia cuma nulis pendidikan, dia cuma nulis pemasaran. Kan saya bingung menafsirkan, apakah ini pendidikan media pendidikan, apakah ini implementasi pendidikan, apakah kurikulum pendidikan, ini pun di SD, SMP, SMA. Jadi
mohon nanti mahasiswa yang memang membutuhkan itu semakin jelas semakin bagus karena akan lebih memudahkan petugas, juga lebih cepat Anda akan menjawabkan jawaban itu daripada nggak jelas terus jadi kita lama harus diskusi dulu seperti itu. Oke, berikutnya formulir pengajuan layanan penelusuran. Jika di alamat Google Form tadi akan ada informasi tentang tanggal otomatis ya untuk nama yang sebenarnya saja ya, nggak usah pakai nama inisial. Ini kan kita apa adanya. Kalau dalam kuesioner boleh nama inisial. Kadang ada nama yang mungkin nama panggilan aja gitu ya, dia tulis nama itu. Jadi kadang biar ini mnemonik gitu. Kalau ada nama yang sama, Siti misalkan, ada 10 Siti nanti kan saya bingung. Seperti itu. Jadi nama lengkap saja. Untuk NIM apa adanya juga. Tema judul di sini kasih tema atau judul yang memang kita inginkan. Misalkan, loh, saya memang belum punya proposal skripsi kok, terus saya masih bingung cari apa lah. Terus mata kuliah yang paling kita suka, atau judul yang paling mungkin, atau yang kita pengen cari inspirasi tentang apa gitu. Misalkan tentang pendidikan, itu apakah mau di media pendidikannya, ataukah mau implementasi kurikulum pendidikan di MI, di Aliyah, atau di mana, atau misalkan tentang pemasaran, jangan nulis cuma pemasaran doang gitu. Apakah strategi pemasaran atau lebih menukik lagi ke strateginya Kotler, misalkan 4P, ada juga yang pakai 7P gitu ya. Ataukah strateginya siapa, misalkan ada Hermawan Kertajaya atau siapa gitu. Jadi kalau misalkan ada tokohnya langsung juga nggak apa-apa. Semakin mengerucut itu nanti semakin enak. Seperti itu. Jangan terlalu umum. Berikutnya, balasan atau jawaban dari pustakawan itu melalui aplikasi WhatsApp. Biasanya kita japri. Di sini juga kita nanti ada diskusi sejauh mana siapa tuh nggak ada yang, oh ini nggak cocok, saya maksudnya ini gitu. Karena nulis di topik itu kadang itu terlalu singkat itu, nanti bisa kita carikan lagi. Tapi itu kan jadi memperlama. Lebih bagus lebih langsung jelas. Jawaban sesuai urutan antrian permintaan ya. Jangan ada semacam apa dianggap dicuekin ketika mungkin saya jawabnya 2 minggu, sementara ada temennya ya baru 3 hari itu langsung dijawab. Itu bukan standar harinya, tapi standar antrinya. Jadi pernah dalam 1 hari sekitar ada berapa orang, 40 orang, kan nggak mungkin itu saya selesaikan dalam 3 hari aja, mungkin nggak sanggup itu. Tapi kalau misalkan ternyata cuma 1 hari ada 5 orang, ya mungkin 2 hari aja selesai gitu. Ada tema-tema yang sangat sulit. Sempat mungkin 3 hari hanya ngurus 1 orang, itu pun ketemunya cuma 1-2 sumber rujukan. Seperti itu. Jadi tergantung ya, ini sulit standarnya bukan hari, tapi urutan antrian sama tingkat kesulitan temanya. Tapi insya Allah saya urut sesuai nomor Anda permintaan itu. Tidak terus lah ini misalkan yang mudah dari bawah gitu, enggak. Kecuali yang sulit itu tadi, yang temanya itu misalkan dia cuma nulis politik gitu, otomatis nanti di bawahnya dulu yang dicarikan karena lebih mudah untuk dimengerti. Oke, yang nomor 4, diperkenankan jika ada pertanyaan setelah jawaban pustakawan diberikan. Misalkan, Bu, ini yang saya maksud kurikulum anak MI bukan anak aliyah gitu misalkan. Oh, oke, gitu. Karena nanti akan berbeda anak yang mungkin usia masih ya di bawah 12 tahun sama anak aliyah yang sudah hampir dewasa ya, pra dewasa. Yang kelima, mahasiswa diperbolehkan mengajukan permintaan layanan tanpa batas jumlah dengan bertanggung jawab. Dalam arti benar-benar sesuai keadaan, misalkan ada sebab bahasan yang masih kurang, misalkan teorinya masih kurang gitu, atau ganti judul, atau sebab lain yang bisa jadi oleh pembimbing dianjurkan. Jadi misalkan, Bu, ini pembimbing bilang begini gitu. Pernah ada mahasiswa yang sesudah ujian munakosah, tapi dia belum bisa mengerjakan 2 hal. Yang pertama, dia belum bisa mengerjakan 2 hal. Yang kedua, 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 dia belum bisa mengerjakan 2 hal
revisi yang dianjurkan oleh pembimbing. Seperti itu. Jadi memang catatannya apa ya, ya bilang aja gitu. Nanti siapa tahu dari catatan itu ada penelitian atau studi terdahulu yang membahas itu. Sehingga sangat mungkin kita mengadopsi modelnya ya, bukan berarti nyontek itu bukan. Tapi model seperti apa sih yang dimaksud? Waktu itu tentang analisis ovarian ya, analisis ANAVA. Dan alhamdulillah mahasiswanya setelah itu tersenyum dan bisa selesai munakosyah. Maksudnya sampai wisuda gitu, hasil munakosyah itu catatannya revisinya AC. Contoh balasan dari pustakawan seperti ini. Judul ini biasanya di situ judul atau tema ya. Misalkan sudah dituliskan tentang integrasi pendidikan anti korupsi. Terus topiknya ini saya yang bikin, ini mahasiswa cuma nulis judul ini aja. Nanti kita berikan linknya. Jadi di 2 kolom terakhir ini yang kita kasih lewat WA itu, judulnya ini, terus linknya ada di mana. Biasanya bentuk link tinggal klik aja lewat HP, atau lebih bagus dihubungkan ke laptop, nanti jadi bisa download sumber-sumbernya. Apakah itu sumbernya dari repository Yayan Purwokerto, yang artinya bisa full satu skripsi. Biasanya kita mengutamakan itu dulu. Selama di Yayan Purwokerto skripsinya atau contoh tesisnya, contoh penelitian dosen itu masih ada, kita ngambil itu dulu. Nanti kalau nggak ada, kajian-kajian keislaman bisa kita ngambil ke UIN-UIN yang lain. Ada UIN Surabaya, UIN Semarang, ada UIN Malang, ada UIN Jakarta, UIN Bandung biasanya yang saya carikan rujukan. Karena kalau di UIN-UIN itu kan kalau misalkan ada link yang mati, dalam arti kok ini diklik nggak bisa dibuka, saya bisa nanya. Karena paling tidak kan kita ada jaringan perpustakaan PTKIN, Perguruan Tinggi Islam Negeri. Seperti itu. Dan ini saya rasa akan sangat membantu mahasiswa, karena kalau mahasiswa sendiri kan nggak bisa tuh menghubungi langsung ke sana ketika memang ada link-link yang dibutuhkan. Seperti ini. Misalkan tentang ijaroh itu ada berapa. Nah terus mahasiswa mungkin terus link itu buat apa sih di skripsi saya? Oke. Contoh penelitian terdahulu dalam skripsi atau dalam penelitian, nanti bisa dibikin seperti ini. Ketika saya ngasih judul ini, misalkan Effect of Service Quality on Post-Visit Intention Over Time, The Case of a Library, kasus di perpustakaan tentang efek layanan, kualitas layanan terhadap minat kunjung, misalkan seperti itu. Nah, nanti ini di mahasiswanya dibikin kolom-kolom begini, ini akan sangat bagus. Dia publish di mana, teorinya apa, metodenya yang diambil apa, jadi bisa kita tahu, nanti kalau misalkan saya mau ngambil judul senada, berarti bisa nih kuantitatif dengan teori ini, misalkan. Hasilnya apa, persamaannya apa dengan penelitian yang ada dalam benak kita, maksudnya saya mau, kalau anak-anak bisnis biasanya kan tentang kunjungan ke mall misalkan, atau kunjungan ke toko. Bagaimana kualitas layanan bisa mempengaruhi orang yang membeli itu balik lagi. Seperti itu, misalkan seperti itu. Ini bisa buat teori dasarnya. Karena misalkan dalam hasilnya itu terjadi penurunan kualitas layanan di perpustakaan dalam 6 bulan ini mempengaruhi minat peserta kunjung. Berarti kan di institusi nirlaba lain, kalau perpustakaan kan dianggapnya nirlaba ya, bukan kayak mall. Jadi misalkan bisa disenadakan dengan rumah sakit yang nirlaba atau pendidikan, lembaga pendidikan lainnya yang nirlaba, itu bisa diterapkan. Jadi kalau misalkan orang ke rumah sakit juga kalau misalkan kualitas layanannya menurun, dia malas ke rumah sakit itu lagi. Walaupun dia kondisinya terus sebenarnya sakit harus berobat, jadi memilih rumah sakit yang lain misalkan. Bisa saja kan untuk landasan teori kita bikin perangkat pemikiran itu. Ini satu judul lainnya. Seperti itu. Dari beberapa penelitian tersebut dapat kita ketahui rata-rata sih kita kasih sekitar 3 atau 4 rujukan, bahkan kalau yang banyak saya sempat ngasih 8
mungkin 8 rujukan atau 11 ya paling banyak ya. Karena temanya itu belum jenuh. Misalkan tema-tema yang agak banyak, yang memang banyak skripsinya di sini, kita kasih link-linknya, yang cocok yang mana, tapi yang sudah mengerucut ke yang dimaksud mahasiswa. Seperti itu. Nah, itu pentingnya buat apa? Dari landasan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa ada landasan teori yang mendasari penelitian atau skripsi kita, skripsi mahasiswa. Terus berikutnya ada celah untuk dilakukan penelitian atau tema yang senada, namun berbeda dalam bagian tertentu. Itulah novelty. Sehingga kalau misalkan kita bisa bikin proposal yang seperti ini agak sulit untuk ditolak, saya rasa. Artinya kemungkinan diterima sangat besar. Selanjutnya, ide yang ditemukan dapat dikembangkan ke dalam kerangka penelitian. Oke, mungkin gambarannya seperti ini. Oke, ini kebaruan skripsi, menunjukkan skripsi atau penelitian yang sama itu belum pernah dilakukan. Belum pernah di sini, kalau dalam dataran skripsi masih mungkin untuk waktu, wilayah itu mempengaruhi. Misalkan gini, beberapa waktu lalu penelitian ini sudah dilakukan. Tapi dengan suasana yang berbeda, dalam keadaan pandemi itu, kan otomatis akan sangat mungkin hasilnya berbeda. Nah, itu udah novelty. Itu udah beda gitu. Walaupun temanya senada. Bahkan jika pun objeknya sama, itu akan sangat mungkin berbeda karena psikologinya berbeda, medianya berbeda. Seperti itu, kayak implementasi kurikulum misalkan. Saat pandemi sama saat enggak, pasti akan berbeda. Seperti itu. Atau wilayah. Penelitian ini sudah dilakukan nih di Jogja. Hasilnya sangat efektif, misalkan metode pendidikan pada anak SD dengan menggunakan apa gitu. Misalkan ada jigsaw, biasanya ada abakat gitu ya. Apalah metodenya misalkan. Nah, kita mau mengambil itu untuk di SD atau di MI daerah sini misalkan gitu. Dengan mempertimbangkan bahwa budaya berbeda, di mana di Jogja itu mungkin kota pelajar, di mana istilahnya tukang becak aja bacanya koran ya gitu. Apakah di Banyumas juga masih mungkin hasilnya efektif gitu ketika pakai metode yang sama seperti itu. Itu sangat mungkin. Itu udah novelty, udah berbeda. Karena memang anaknya berbeda, wilayahnya berbeda, budaya berbeda. Kebaruan dapat ditemukan dengan melihat penelitian terdahulu untuk perbedaan yang dapat menunjukkan kebaruan tersebut. Ya, tadi kan ada persamaan perbedaan. Ya, di perbedaan itulah kita bisa melihat, oh iya, penelitian saya, skripsi saya sangat mungkin untuk diterima jika menggali ini sesuatu yang beda dengan penelitian yang sebelumnya. Dapat menjadi alasan proposal skripsi atau penelitian diterima untuk dilanjutkan. Oke. Terima kasih. Dalam hal ini, jika masih ada yang memerlukan penjelasan, nanti pertanyaan bisa melalui moderator. Terima kasih, Mas Diki. Kami kembalikan. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bu Ida yang telah menyampaikan ini yang berkaitan mengenai pelayanan, penelitian, bahkan konsultasi skripsi ataupun yang lain. Oke, di sini kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan. Untuk yang lain, nanti bisa bertanya di kolom chat ataupun langsung aja kalian raise hand, nanti kami akunkan. Oke, yang pertama, Mbak Nadifah Mizdana enggak? Aduh tuh kami konfirmasi kembali Mbak Nadifah Mizdana. Kami konfirmasi. Lagi konfirmasi, kami bacakan kembali pertanyaannya. Yang pertama Mbak Nadifah Mizdana, nanti untuk komentar yang pertama Mbak Yulika. Bagaimana cara membuat kartu anggota perpustakaan? Apakah bisa online? Dan ketika nanti ada pembuatan, apakah bisa dikirim ke alamat masing-masing? Untuk pertanyaan yang pertama, kami arahkan kepada narasumber yang pertama juga. Mbak Yulika, apakah sudah terhubung? Ya, udah. Oke. Tadi yang nanya Mbak Nadifah Mizdana ya? Ya, Mbak Nadifah Mizdana. Apakah membuat kartu anggota perpus bisa via online? Bisa. Untuk saat ini malah tersedianya hanya online dulu, nggak bisa ke sini dulu.
Jadi untuk membuat kartu anggota Perpus, pertama silakan WA ke Mbak Emi. Nomornya tadi sudah ada ya di slide PowerPoint. Kalau misalnya nomornya belum tercatat, bisa ke SID/info perpus IAIN PWT. Nah, di situ silakan cari nomornya Mbak Emi, bisa langsung perkenalkan nama dan NIM, keperluannya apa gitu, untuk mencetak kartu perpustakaan gitu misalnya. Jika sudah, nanti biasanya Mbak Emi akan mencetakkan, nanti kartu bisa diambil jika rumahnya diambil dengan perjanjian ya. Jadi enggak di sini bikin langsung cetak, itu enggak. Jadi bikinnya tetap request-nya via online, WhatsApp ke Mbak Emi, kemudian nanti Mbak Emi mencetakkan. Jika sudah siap untuk diambil, biasanya Mbak Emi mengabari sekalian proses transaksi. Nah, jika rumahnya di sekitaran Purwokerto, itu bisa datang ke perpustakaan dengan janjian dengan Mbak Emi tadi. Jika rumahnya misalnya terlalu jauh dari Purwokerto dan tidak memungkinkan untuk datang ke sini, itu bisa dikirim, namun untuk ongkir ataupun biaya yang dikeluarkan di luar pembayaran kartu perpustakaan itu ditanggung oleh yang bersangkutan gitu. Jadi dengan kata lain, ongkir dibayar sendiri gitu. Nanti akan ditawarkan mau diambil di perpus atau dikirim gitu. Kira-kira itu jawabannya. Oke, terima kasih Gimana? atas jawabannya untuk Mbak Yolika. Kami konfirmasi kembali apakah Mbak Nafisa Husana ada pertanyaan lain. Jika tidak, kami cukupi. Oke, tidak ada ya. Kami cukupi yang kedua dari M. Tamrin dengan 19 176540. Ini juga langsung kepada Mbak Yulika juga ya Mbak, mengenai masih aktivasi anggota. Oke, jadi sekalian aja. Pertanyaannya di sini, beliau angkatan 2019, apakah masih bisa aktivasi ataupun otomatis, atau bagaimana cara aktivasi anggotanya untuk angkatan 2019? Ya, untuk angkatan 2019 biasanya akan habis masa aktifnya di Agustus 2020. Di Agustus 2020, sedangkan ini tahun udah 2021. Jadi kemungkinan itu masa aktifnya sudah kadaluarsa gitu. Bahasa sistemnya kalau di kami itu bahasanya sudah kadaluarsa. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan yaitu aktivasi tadi seperti yang saya jelaskan dengan menghubungi petugas perpustakaan, namanya Mas Adi Gunawan di jam kerja. Nomornya tadi sudah saya jelaskan juga, kalau lupa bisa cek lagi di s.id/info perpus IAIN PWT. Silakan di situ cari namanya Mas Adi, WhatsApp, sebutkan nama dan NIM, kemudian kirim juga bukti pembayaran UKT terakhir, berarti UKT semester genap ini, yang pembayarannya bulan Januari apa ya? Januari atau Februari ya, Dik ya? Pokoknya yang terakhir ini nih, semester ini. Iya ya. Pembayarannya Januari. Pembayaran SPP yang kemarin. Kenapa? Bulan Februarian, Pak. Februari ya. Yang berarti pembayaran SPP atau UKT tahun 2021 gitu. Nanti akan diaktifasi sampai Agustus atau September 2021. Nah, untuk Agustus bulan depan, maksudnya Agustus tahun ini, nanti kan masa aktifnya habis lagi. Nah, itu September nanti perpanjang lagi, akan diaktifasi selama setahun gitu. Biasanya untuk aktivasi itu kita normalnya di bulan Agustus sampai September, setahun sekali. Gitu. Gitu ya Pak Saifuddin Purwanto. Kalau misal kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Untuk aktivasi anggota untuk Mas Tamrin, kami konfirmasi kembali apakah ada pertanyaan yang lebih lanjut. Jika tidak, oke, ya,
lanjutkan tadi sempat ada pertanyaan mengenai Mbak Erni itu tentang sebuah program ketika kampus lain itu ingin mengakses ataupun ikut tadi mengikut buku ataupun mengikut webinar ini, bahkan suatu saat jika beliau ingin mengakses info perpustakaan kita, apakah itu nanti bisa ditanyakan kepada berhubung Mbak Yuli udah ke Mbak Ayu nggak apa-apa, meskipun agak di luar konteks. Mbak Ayu sudah bisa terhubung. Halo. Oke, untuk Saya Mbak Ayu, pertanyaannya. ya ada yang bertanya untuk misalkan dari luar kampus ingin mengakses entah itu e-journal ataupun apa, apakah bisa atau tidak kayak kampus lain kayak gitu. Itu gimana caranya kalau bisa? Untuk repository itu bisa dari kampus lain karena kita nggak perlu login untuk mendownload skripsi secara full. Jadi kita nggak perlu login, kita langsung search aja, ambil tesis skripsinya, langsung download, udah bisa. Terus kalau yang apalagi Booklet juga tidak perlu login, langsung bisa dengan alamat yang tadi. Kalau yang e-library itu baru login, jadi harus mahasiswa IAIN yang bisa mengakses e-library. Jadi kalau yang Booklet umum bisa, terus di repository juga bisa umum, karena nggak perlu login. Kalau yang Perpusnas yang umum tadi itu untuk seluruh masyarakat Indonesia, jadi umum banget itu. Itu Mas Diki. Oke, terima kasih untuk Mbak Ayu jawabannya. Untuk Mbak Yuni, saya konfirmasi lagi apakah ada pertanyaan lebih lanjut. Dan tidak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini ada Mbak Ida yang bertanya. Mas Diki tadi ada yang nanya tentang cek ketersediaan itu, Mas. Ya ini. Namanya WA ya. Untuk saya baru saja masuk di kolom chat. Dan di sini ada dari Mbak Indah, ada yang nanya bagaimana cek ketersediaan buku. Untuk kementerian ketiga, Bu Indah, silakan langsung saja jawab pertanyaan. Itu Mbak Yuli kirain. Untuk cek ketersediaan buku itu persis tadi yang dijelasin Mbak Yuli sebenarnya. Jadi slide-nya itu ada di Mbak Yuli tuh. Cara ngeceknya di Mbak Yuli. Untuk operator bisa munculkan kembali slide-nya. Mbak Yuli, terhubung nggak? Ya, Bu Indah. Sebentar, saya buka lagi slide-nya ya. Ya, tapi malah orang kok nanyanya malah ke WA gitu, harusnya ke sini. Iya. Tapi itu ikut webinar. Ini lagi, ya bisa ambil soalnya lagi ngeles gitu, tapi nanyanya malah ke harusnya ke sini sih. Ya ikut webinar, makanya ngerti penjelasan Mbak Yuli. Layanan peminjaman ya. Sebenarnya untuk katalog itu untuk gampangnya bisa di ini, di apa namanya? Ketik di s.id/infoperpus IAIN-PWT. Nanti kan di situ ada ini, ada katalog online gitu. Nggak usah ketik linknya, karena linknya ada 1.900-nya. Ini materi ini juga dibagi ini ya, jadi nanti ada kok. Ya. Oke, sip. Ada. Sebenarnya enak sekali kok mahasiswa nanti kalau misalkan materi dari Mbak Yuli, dari Mbak Ayu, dari saya udah diterima semua, ada yang bingung juga di situ ada nomor kontak, sudah. Insya Allah enak lah gitu. Jangan sampai ada yang ketukar-tukar lagi bagaimana login library nanyanya ke repository, terus ada yang marah-marah ke saya repository kok nggak aktif-aktif, ternyata yang dia maksud itu library gitu. Kadang jadi kitanya yang puyang juga gitu. Jadi nanti dari kita nggak bareng-bareng puyang gitu, kita menguraikan ini masalahnya ada di mana yang
belum kita ngerti. Jadi kan kita bisa saling diskusi. Perpustakaan sangat terbuka kok, Yayan Purwokerto itu enak banget. Kita menyapa mahasiswa sampai kitanya yang datang. Bukan mahasiswa yang harus ke perpustakaan. Oke Mbak Yul, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi. Dan langsung saja Bu, ada pertanyaan selanjutnya, jangan masih stay. Ada dari Mas Budi mengenai konsultasi skripsi. Ya, apakah Ibu bisa dan mungkin bagaimana caranya nanti berkonsultasi kayak gitu? Konsultasinya yang seperti apa ya? Kita kan layanan penelusurannya, biasanya mahasiswa yang bingung, Bu, kalau saya ngomongin tentang strategi pemasaran, berarti saya harus pakai teori apa? Ya paling saya ngasih alternatif, kamu harus mau pakai teori Hermawan Kertajaya, mau pakai Renal Kasali, mau pakai Kotler, mau pakai siapa, dan itu semua bisa dipakai. Artinya kita sah memilih ya. Mahasiswa kadang bingung ketika banyak banget teori. Teori itu sampai profesor sebotak apapun dia nggak bakal kuat ngapalin semua teori, Mas Mbak semua mahasiswa. Jadi kita nggak usah puyeng dengan begitu banyaknya lautan teori itu. Kita cukup ambil satu aja, atau kalau mau dua boleh yang senada. Misalkan, oh iya teori ini sama teori ini kok mirip gitu, bisa aja diadopsi dua-duanya. Seperti itu. Misalkan kayak itu, strategi pemasaran. Oke lah kita pakai 4P, price, product, place, promote misalkan. Oke, ini berarti pakainya Kotler. Ya udah, menurut Kotler, promote itu yang seperti apa? Menurut Kotler, price itu harga apa aja. Sekarang kalau harga itu di organisasi nirlaba seperti apa? Nah, biasanya kan kalau misalkan kita harga, oh berarti harga produk, mikirnya kan gitu. Sekarang kalau price itu dilakukan di organisasi nirlaba seperti perpustakaan, ataukah itu di rumah sakit, gitu. Kalau rumah sakit, lembaga pendidikan itu kan dianggapnya nirlaba. Nggak boleh orang sakit itu dianggap seperti konsumen yang ketika banyak itu malah senang, itu nggak boleh. Rumah sakit itu harus senang orang itu sembuh, kan gitu. Nah, tapi price-nya itu gimana? Harganya itu kan harga layanan, misalkan seperti itu. Bisa aja dikonversikan seperti itu, Mas. Jadi, konsultasinya itu mungkin, ya kita sering banyak yang nanya macam-macam itu mahasiswa. Termasuk yang saya jelasin tadi, yang dia bingung bikin kuesioner. Itu lihat teorinya apa. Ketika teorinya si A, ya udah kuesionernya itu. Gitu. Kayak 4P-nya, oke lah kita sekalian aja ya, misalkan 4P-nya si Kotler itu tadi. Berarti kita bikin kuesioner 4 cabang. Price, misalkan harga. Menurut saya harga produk di toko ini cocok. Misalkan menurut saya harga sesuai dengan barang. Nah. Oke. Sampai jenuh pertanyaan itu tentang harga. Katakanlah 3 atau 4 pertanyaan misalkan. Terus promosinya sudah sampai ke saya atau memang ini kayaknya promosinya masih kurang gitu, atau apa menurut pendapat saya gimana? Tulis aja seperti itu. Lah kita mau pakai kuesioner positif atau negatif. Kuesioner negatif itu yang nilainya dibalik. Jadi kalau misalkan sangat setuju itu malah nilainya 1, kalau sangat tidak setuju malah nilainya 5 misalkan seperti itu. Kalau misalkan pakai skala Likert. Atau kalau misalkan kita mau pakai kualitatif, analisis suasana misalkan atau apa, nanti pasti saya juga kasih rujukannya seperti tentang itu. Studi pustaka misalkan, bagaimana kita masa pandemi tapi saya bisa dong menyelesaikan skripsi dengan mudah, bisa. Bagaimana pemikiran pendidikan menurut Saifuddin Zuhri itu, misalkan kita kan lagi UIN Saifuddin Zuhri itu, gampang ACC-nya tuh pasti. Nanti pemikiran beliau kan ada bukunya tuh di perpustakaan juga. Seperti apa? Dalam bukunya itu dia menerangkan, oh pendidikan Islam itu harus begini. Itu kalau dijelasin bagus. Nanti beberapa referensinya buku-buku beliau. Kan nggak harus survei. Gitu loh. Memang kalau misalkan ternyata bisa diskusi dengan putranya itu, yang mantan Pak Menteri itu, Pak Lukman, ya itu lebih bagus. Tapi jikapun kita meneliti pemikirannya dalam buku tertentu, itu udah sah. Seperti itu udah hasil skripsinya udah bagus, udah qualified. Jadi konsultasi dalam hal-hal yang begitu ya, untuk urusan penelusuran, oh kalau ini kamu bacanya ini gitu. Karena kalau hak prerogatif itu ada di dosen pembimbing, nanti bahaya itu. Kita hanya memberikan rujukan
apa gitu yang mungkin untuk memenuhi kepentingan itu. Halo Mas Diki, mungkin Oke Bu, yang bertanya bisa di-unmute jika mungkin masih ada yang bingung, karena bahasan seperti ini memang biasanya nggak mudah untuk dicerna. oke Bu, sebelumnya saya konsultasi lagi kepada Mas Budi Karyanto, apakah sudah jelas ataupun sebenarnya lebih lanjut, silakan kami tunggu. Nanti yang di sini misalnya sedang skripsi, silakan link itu tadi. Misalkan saya topik ini kok masih blank gitu, silakan aja. Oke, untuk Mas Budi telah mengkonfirmasi, alhamdulillah bisa dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Mbak Yulika, kembali lagi ke sebuah pelayanan. Halo Mbak Yulika, masih terhubung tepat? Ya, masih. Oke Mbak Yulika, ada pertanyaan dari Mbak Mei Mana? MM, yaitu untuk saat ini boleh nggak main istilahnya kayak berkunjung ke perpustakaan gitu loh. Oh, oke. Mainnya ini harus ada keperluan dan sudah ada perjanjian dengan petugas gitu. Ada perjanjian dengan petugas, satu dia misalnya meminjam buku. Jadi perjanjian dengan petugas itu untuk meminjam buku yang dipinjam, untuk mengambil buku yang kemarin sudah ngisi ke Google Form gitu. Jadi dia datang ke perpus untuk mengambil buku itu gitu. Yang kedua, biasanya janjian dengan petugas referensi. Entah itu keperluannya untuk mengambil fotokopian atau mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penunjang atau pendukung skripsi, biasanya kayak gitu. Untuk kayak misal untuk sekedar baca-baca atau mungkin mau mengakses wifi perpus atau hanya sekedar untuk ngadem gitu, itu belum. Untuk saat ini belum ada kayak gitu. Jadi hanya untuk keperluan tertentu yang bisa masuk ke perpustakaan gitu. Belum bebas kayak dulu misalnya ke perpus hanya untuk baca atau milih-milih buku, itu belum. Untuk sampai 31 Maret ya. Untuk April besok silakan update di Instagram atau media sosial kami gitu. Karena April besok ada mungkin edaran rektor yang terbaru akan terbit. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Yulika. Kami konfirmasi lagi kepada Mbak Mei, apakah sudah jelas atau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai pertanyaan tadi. Sambil menunggu konfirmasi dari Mbak Mei, kami ingatkan kembali untuk semua peserta harap mengisi daftar hadir yang telah saya isi di kolom chat. Oke, untuk Mbak Mei sudah ada konfirmasi, sudah jelas atas penjelasannya. Ada yang bertanya lagi, tepatnya untuk operator lah ya. Ketika tadi kita udah masuk, tapi ini emailnya lain. Apakah nanti form materinya itu akan dikirimkan ke email yang sudah terdaftar atau gimana? Itu mungkin bisa dijawab perwakilan pemateri apa langsung sama Mas Restu nanti. Ada tadi yang ngechat. Tahu tuh, Mas Restu sama Mas Rizal itu yang tahu tuh. Tolong ditanyakan untuk Tapi Mbak Yuli kayaknya tahu, Mbak Yuli. Mbak Yulika. Mana ininya? Emailnya beda gimana? Maksudnya kayak yang pretest kemarin emailnya ini, terus post-test emailnya ini gitu. Apa gimana? Mungkin misal dia mendaftar pakai email si A lah. Dia inginnya itu materi masuk B kayak gitu. Untuk materi yang nanti kan akan di-share di email masing-masing. Itu untuk materi sama sertifikat itu dikirim berdasarkan pengisian email yang ini, yang SID/daftar hadir WLO. Nah, itu email apa yang di situ, nanti materinya dikirimnya lewat situ. Materi sama sertifikatnya dikirimnya lewat yang pengisian email yang di sini. Jadi pastikan email saat mengisi daftar hadir itu sama seperti yang diinginkan untuk dikirimkan materi gitu loh. Jadi nanti sertifikat sama materi masuknya ke email itu.
Gitu ya. Oke, ditangkap dan juga penjelasan. Terima kasih atas jawabannya. Oke, kita masih buka pertanyaan kepada audiens. Silakan bertanya, khususnya mengenai layanan dan sebagainya. Yang tadi mungkin masih sedikit yang bertanya ya, layanan yang ada, mungkin referensi. Silakan, saya masih di waktu sampai jam setengah 12. Silakan yang ingin bertanya bisa tulis kolom chat ataupun raise hand. Kita langsung nanti hubungkan ada yang bertanya. Lagi menunggu penanya, kita ingatkan lagi kepada yang belum absen. Silakan untuk mengisi absensi yang telah tersedia di kolom chat. Oke, ada pertanyaan lagi untuk audiens. Kami masih tunggu, jika tidak ada, mungkin nanti kami langsung tutup ataupun akhiri saja. Dan untuk saat ketika sudah ditutup oleh moderator, jangan dulu close, karena nanti akan ada foto sebagai dokumentasi yang akan dipandu oleh host ataupun para panitia. Oke, kami ingatkan kembali, silakan yang ingin bertanya di kolom chat. Kami masih buka pertanyaan. Jika tidak, mungkin kami akhiri saja. Oke. Mungkin pesan ini ya Mas Diki, ke yang ini kan mungkin sebagian bisa mewakili kelas-kelasnya ya, bisa menginformasikan tentang layanan ini, biar apa ya, pasti mereka kan punya grup kelas tuh, biar enggak apa ya, biar semua orang lebih banyak yang ngerti gitu loh, apa yang dijelasin Mbak Ayu sama Mbak Yuli tadi juga itu administratif banget, banyak yang ketukar-tukar gitu. Kalau misalkan itu ya bisa di-share info-infonya di grup kelas mereka masing-masing. Sehingga lebih banyak yang tahu. Oke, terima kasih Bu Ida atas masukannya. Sekali lagi kami tekankan untuk audiens ketika kalian nanti bisa mendapatkan materi baik berupa foto yang telah dikirim ke email kalian, nanti kalian bisa share di mungkin kelas atau keluarga jurusan kalian, kayak gitu, supaya lebih banyak lagi yang mengetahui info-info tentang perpustakaan dan juga sebagai ladang amal mengenai kalian. Oke, saya lihat kolom chat, tampaknya tidak ada pertanyaan. Saya moderator di grup minta maaf segala kesalahan saya akhiri saja. Semangat literasi di masa pandemi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Dwi selaku host pada pagi hari ini. Ya, kembali ya saya ingatkan bagi peserta yang belum mengisi presensi diharapkan mengisi karena sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan link presensi akan kami buka sampai pukul 13.00 WIB. Alhamdulillah ya, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para pemateri, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk kemudian kita bisa mengaplikasikannya dan bisa membantu kita dalam mencari literatur serta menjelajah dunia literasi. Saya menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Oh ya, mengingatkan untuk peserta jangan dulu live karena nanti akan ada sesi foto bersama yang akan dipandu oleh panitia. Jadi mohon untuk menyalakan kameranya ya. Mas Restu, screenshot.
Baik, terima kasih karena sesi foto bersama sudah selesai dan pemaparan pemateri juga sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke.